Shalom Bapak Ibu sekalian. Renungan malam hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atas judul manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan tema firman Tuhan pada renungan malam hari ini adalah berani mengikuti Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kepada Kristus pada hakikatnya adalah pilihan dan bukan paksaan. Kita tidak dipaksa untuk percaya kepada Kristus. Karena itu, sebelum menentukan pilihan untuk terus mengikuti Kristus atau tidak dalam kehidupan kita, kita perlu memahami siapa Kristus dan ajaran-ajarannya. Sehingga ketika kita telah mengenal Kristus beserta dengan ajarannya, kita tahu siapakah Kristus yang kita ikuti dan konsekuensi apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan apabila kita memutuskan untuk mengikutinya. Paulus menulis teks ini untuk memberikan pengajaran bagaimana jemaat harus bisa menjalani kehidupan menurut iman kepada Kristus. Secara panjang lebar, Paulus menjelaskan bagaimana cara hidup orang-orang Kristen sebagai orang Kristen dalam pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-20. Karena itulah kita perlu menyadari bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kepercayaan dan perilaku. Iman bukanlah kepercayaan yang bersifat subjektif atau intelektual semata, tapi iman juga menyangkut sikap dan perilaku. Karena itu, orang yang beriman kepada Kristus adalah mereka-mereka pertama sudah mendengar kabar gembira tentang Kristus, memahami dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Dan sesudah itu, ia akan menyesuaikan cara hidupnya dengan kebenaran Kristus yang sudah dia pahami dan dia terima. Intinya, iman kepada Kristus harus mengubah cara hidup seseorang dan sekaligus bisa menjiwai kehidupan mereka yang baru. Mengapa demikian? Karena sebelum mereka mendengar berita tentang Kristus, orang-orang Efesus adalah para penyembah berhala. Bahkan dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai 32 dijelaskan, Paulus berkata bahwa penyembahan berhala itu berkaitan dengan perilaku moral yang rendah seperti keserakahan, dengki, penipuan, fitnah, sombong, dan sebagainya. Karena itulah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah mengasihi mereka, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Ibarat pakaian, kita harus menanggalkan cara hidup yang lama, lalu mengenakan cara hidup yang baru, yang dijiwai oleh iman kepada Kristus. Setiap kita perlu menyadari bahwa kasih yang kita terima dari Kristus itu harusnya mendorong kita untuk bisa juga mengasihi Allah dan sekaligus mengasihi sesama. Dan salah satu konsekuensi salib yang harus ditanggung oleh seorang pengikut Kristus
dia harus mampu melawan kecenderungan untuk berbuat dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Manusia pada dasarnya tidak perlu belajar untuk berbuat dosa. Ia tidak perlu berlatih untuk menjadi sombong, untuk iri hati, untuk serakah, dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, dalam diri setiap manusia selalu ada kecenderungan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Tetap setia untuk mengikuti Kristus dan sekaligus berusaha sekuat tenaga untuk melawan kecenderungan dosa yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dasarnya adalah Kristus yang telah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita semua, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Karena itu, mengikuti Kristus diperlukan keberanian untuk menjalani konsekuensi dan resiko yang ada dalamnya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, di penghujung hari ini, menjelang malam di mana kami akan kembali beristirahat, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami mempasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang sudah terjadi di sepanjang hari ini, kami sadari itu semua tidak terlepas dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Meski banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kami harapkan, kami percaya Tuhan ada di balik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bagi mereka-mereka yang saat ini sedang terbaring lemah, di rumah sakit, di rumah, atau di tempat-tempat lain yang tidak dapat kami ketahui, hari ini dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dipulihkanlah kesehatan mereka, diberkatilah obat, diberkatilah para medis, diberkatilah keluarga yang merawat, yang mendampingi, yang memberikan kekuatan, yang juga menghibur mereka, supaya mereka-mereka yang lemah, yang sakit, mereka boleh mendapatkan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Bagi mereka yang hari-hari ini sedang mengalami beban berat, beban pergumulan ekonomi, pergumulan di tengah rumah tangga, pergumulan iman, pergumulan mencari pasangan hidup, bahkan pergumulan lain yang tidak dapat kami ketahui satu persatu. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, supaya mereka boleh melewati itu semua. Mereka boleh menemukan jalan keluar, dan pada akhirnya mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah untuk semuanya. Berkati bangsa dan negara kami dalam pergumulan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan yang memampukan kami semua untuk boleh bersinergi, bergandengan tangan, agar kami juga mampu mencegah, meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19. Demi Kristus, kami sudah memohon. Haleluya. Amin.